Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita menjaga performa dari laptop atau PC kita agar tetap bekerja dengan baik seperti itu. Nah, di sini kendala yang sering terjadi adalah bagi para pengguna yang masih belum menggunakan SSD yang notabene sebenarnya SSD itu mampu membantu kita dalam hal melakukan pekerjaan secara multitasking dengan sangat cepat. Nah, namun apabila kita masih menggunakan hard disk, jadi multitasking itu sangat berat apabila tiga hal ini tidak sering kita pantau, ya seperti itu. Nah, apa tiga hal ini? Nah, yang pertama adalah temporary file. Temporary file adalah file sementara yang disimpan di device kita dan ini cukup membebani dari kinerja RAM, ya seperti itu. Nah, semakin banyak temporary file, artinya sangat banyak aplikasi yang aktif di device kita saat itu. Nah, pada dasarnya temporary file ini dia akan hilang secara otomatis ketika kita melakukan restart atau booting ulang dari device kita. Namun ada beberapa temporary file yang tidak dapat hilang secara otomatis dan ini harus kita manage secara mandiri seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengatur bagaimana caranya menghapus file atau apapun itu, konten apapun itu di device kita agar dia tidak masuk ke recycle bin ini, ya. Pastikan dia tidak masuk ke recycle bin karena ini juga cukup membebani memori seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memanage aplikasi yang running pada saat awal booting atau biasa kita kenal dengan startup, ya. Di sini nanti akan saya jelaskan level-level yang perlu di disable. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, temporary file. Bagaimana cara menghapus temporary file? Caranya sangat mudah, teman-teman. Silahkan tekan tombol Windows di keyboard teman-teman, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol R pada keyboard. Windows R. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Sistem running, ya. Jadi di sini kita ketikkan %temp%. Nah, temp itu untuk singkatan dari temporary, ya. Jadi dia akan langsung mengarahkan kita ke folder di mana semua temporary file tertampung, ya. Silakan diklik OK. Nah, ini adalah file temporary yang saat ini ada di device saya, ya, teman-teman. Nah, semua ini dapat teman-teman hapus secara permanen, ya. Caranya adalah silakan tekan tombol Ctrl di keyboard teman-teman, kemudian diikuti dengan tombol A untuk seleksi semua itemnya. Kemudian silahkan delete, ya. Delete-nya ada dua jenis, ya. Ini sebenarnya nanti saya akan bahas contohnya secara real, tapi ini saya terangkan secara singkat saja. Jadi kalau teman-teman sudah selection all seperti ini, Ctrl A, kemudian di delete, itu filenya tidak permanen terhapus, teman-teman. Jadi silahkan di delete dengan menekan tombol shift di keyboard, diikuti dengan tombol delete di keyboard juga. Nah, kemudian akan ada informasi seperti ini. Apakah Anda yakin akan menghapus 21 item ini secara permanen? Yes. Nah, ini ada notifikasi lagi seperti ini. Ini artinya ini adalah file yang masih dibutuhkan, yang artinya aplikasinya masih terbuka saat ini. Ini kita centang saja dan kita skip. Ini juga kita centang dan kita skip. Oke, sudah selesai. Berarti ini adalah file temporary yang saat ini aplikasinya sedang aktif, teman-teman, dan ini tidak bisa kita hapus. Kecuali aplikasinya sudah kita tidak gunakan, maka ini available untuk kita hapus. Oke, ini kita close, sudah cukup ya. Silakan teman-teman ulang video ini untuk melihat bagaimana caranya menghapus dan membuka file temporary. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menghapus file secara permanen. Pertama, saya akan buka dulu recycle bin untuk membuat perbedaan bagaimana ketika kita delete biasa dan juga delete permanen. Oke, di sini saya buka Windows Explorer lagi, File Explorer. Kemudian di sini saya berikan contoh dari file download di sini. Oke, ini ya. Ini akan saya delete dengan menekan tombol delete saja, ya. Delete saja. Nah, ini saya sudah tekan tombol delete, dia akan masuk ke recycle bin. Nah, ini. Ya, dia masuk sini. Saya ulangi lagi, saya tekan tombol delete. Nah, dia masuk ke recycle bin. Ini saya coba restore, ya. Restore, dia masuk lagi. Nah, di bawah sini. Nah, ini
saya akan delete secara permanen. Caranya adalah menekan tombol shift, kemudian tombol delete pada keyboard kalian. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin untuk menghapus item ini secara permanen? Silahkan klik yes. Dia tidak akan masuk di recycle bin. Ya, dia akan hilang. Jadi tidak ada lagi file yang sudah tidak terpakai tapi masih membebani memori kita seperti itu. Nah, ini perhatikan ya. Ini masih sangat banyak nih di sini. Nah, ini bisa teman-teman hapus juga secara permanen yang ada di recycle bin. Caranya sama. Selection itemnya bisa Ctrl A semua atau seleksi satu persatu sesuai kebutuhan kalian. Yang tidak dibutuhkan bisa dihapus secara permanen. Tekan tombol shift dan delete, kemudian yes, hilang. Seperti itu. Nah, ini cara menghapus file secara permanen. Semoga cukup jelas dan cukup membantu. Kita lanjut ke step ketiga. Step ketiga adalah memanage aplikasi yang running pada saat startup atau awal booting. Nah, ini yang cukup membebani. Caranya adalah menekan tombol Control, kemudian Shift, kemudian Escape. 3 tombol itu ditekan secara berurutan, ya. Control, Shift, dan Escape. Biasanya 3 jari kalian bisa digunakan untuk menekan tombol itu secara bersamaan. Kemudian akan tampil window Task Manager. Kita fokus pada bagian startup. Nah, di bagian startup di sini dapat kita lihat berbagai aplikasi atau software yang biasanya ikut running atau membebani pada saat awal booting seperti itu. Nah, di sini dapat teman-teman lihat startup impact, ya. Ini adalah level dampaknya dari startup dari aplikasi tersebut. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Yang levelnya high dan medium itu silakan teman-teman disable, ya. Silakan di disable karena itu cukup membebani kinerja dari device teman-teman. Silakan di disable agar proses bootingnya lebih cepat seperti itu. Seperti yang teman-teman lihat di sini, yang low itu saya tetap enablekan karena ini dari sistem, dari software yang begitu penting, jadi audio, ya. Jadi saya biarkan aktif dan juga dia low, jadi tidak begitu masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia statusnya startup impact-nya adalah high dan medium. Silakan teman-teman disable. Caranya cukup select bagian aplikasinya, kemudian klik kanan. Di sini kalian bisa disable. Jadi kalau di sini statusnya enable, kalian bisa disable di sini. Tapi kalau statusnya disabled, kalian bisa enable di sini, klik kanan ya. Kemudian dia akan berubah statusnya. Nah, ketika di disabled itu artinya kalian sudah membatasi atau melarang akses dari aplikasi ini untuk melakukan startup di awal device kalian menyala seperti itu. Karena itu sangat membebani device kalian dan terjadilah yang namanya booting sangat lama, stuck di bagian logo atau welcome, bagian opening window seperti itu akan sangat lama karena dia menunggu startup dari aplikasi-aplikasi ini sampai siap seperti itu. Nah, ini kenapa di disable, tujuannya biar dia tidak ikut running pada saat awal booting seperti itu, ya. Ada baiknya ini running pada saat kita butuhkan saja aplikasinya seperti itu ya. Jadi tidak masalah jika di disable. Oke, itu dia 3 tips dari saya teman-teman. Semoga laptop teman-teman dan PC teman-teman yang masih menggunakan hard disk dapat bekerja secara normal dan baik secara terus-menerus. Dan perlu teman-teman ingat harus selalu memantau temporary file ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.